Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Nyahi Ngaji Asik Hikmah Islami. Oke, sobat Nyahi yang di sana, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan baik dari jasmani maupun rohani. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke, bersama saya Riki dan rekan saya Fikri, dan juga tentu pada malam hari ini kita juga bersama Ustadz MBG. Ya, ini culture habis kayaknya. Ustadz Miftah bukan ya. Gimana kabar antum, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Wah, nggak ada meriang-meriang greges gitu, enggak ya? Dikit ya. Jangan banyak-banyak. Oke, mudah-mudahan kita semua sehat aja lah ya. Biar kita bisa nyahi. Nah, kali ini kita nyahi lagi nih. Udah berapa malam nih kita bisa nyahi lagi, dan kayaknya timpalannya nambah banyak. Oh iya, emang sengaja itu. Emang sengaja? Ya, pilot ada roti, ada martabak, ada biskuit. Siap. Ini rotinya kayaknya enak nih, Sat. Makanya cobain. Beli di mana saat ini? Oh, nggak beli dong, ini homemade, bikin sendiri. Cobain ya. Oke, habis ini kita bakal cobain. Sabrek abis. Nah, itu. Bakalan minta balik lagi lah. Balik lagi. Oke. Aduh, ngomong-ngomong, Wan, aneh. Iya. Kemari di jalan itu ada banyak yang kocak-kocak kejadian nih. Apaan itu? Ya biasa, kayak tahun kemarin kejadian juga. Udah mau deket-deket Idul Adha tuh ada aja tuh orang yang bawa kambing di motor, pakai motor gendong-gendong kambing. Kambing dibawa begitu digotong-gotong. Keren anak. Babysitter. Kayak berhubungan dikit lagi, emang mau Idul Adha nih. Kalau ngomong-ngomong soal Idul Adha nih, Ustadz nih, kurban penyembelihan hewan kurban gitu, Ustadz. Banyak orang yang berkurban, cuman dia belum tahu tuh makna arti dari sebuah kurban itu tersendiri. Gitu. Nah, bisa nggak dijelasin itu maksudnya itu? Apa itu tujuannya? Dan tujuannya itu untuk berkurban itu apa? Jadi maknanya sendiri aja juga masih pada bingung nih. Gitu. Yang jadi persoalan. Pegangan kalau bingung. Iya, bentar lagi kurban ya. Iya, itu dia. Iya. Untuk perihal kurban sendiri itu antara makna dan tujuan. Adapun kurban sendiri kan arti dari kurban itu adalah dekat. Iya. Asal kata dari koruba, kurbanan. Gimana tadi? Apa? Koruba atau kurbanan. Itu artinya dekat secara arti ya. Adapun secara makna atau secara istilah itu adalah jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ya. Dengan kita berkurban gitu. Yang kita kerjakan atau kita lakukan tuh setiap setahun sekali di hari raya Idul Adha sebagai bentuk pendekatan atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau taqarrub ilallah gitu. Artinya adalah dekat atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan ini berkurban gitu. Nah, adapun tujuannya ya adalah tadi untuk membuktikan seseorang itu nilai ketakwaannya dengan cara berkurban. Karena kan yang dengan berkurban itu namanya kan kita mengeluarkan harta, mengeluarkan duit gitu. Nah, di situ kita membuktikan nilai ketakwaan kita dengan mengeluarkan duit kita yang kita punya untuk berkurban. Jadi begitu. Artinya adalah dekat. Kalau kurban. Oke, berarti dari segi apa namanya bahasanya itu artinya diambil dari kata koruba ya. Berarti artinya itu dekat. Ya, jadi tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala dengan mengeluarkan harta, ya, sebagai bukti kita itu ketakwaan kita gitu. Sebagai bentuk ya, bukan sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Taala. Lalu secara historis itu bagaimana? Kalau secara historis itu, secara sejarah
memang secara populernya kurban itu kita secara historis mengambil sejarahnya dari peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, gitu. Di mana ketika Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuktikan perihal tentang keimanannya, ketakwaannya. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail, sekali mungkin menganggap itu mimpi biasa, 2 kali, 3 kali, sampai berkali-kali mimpinya mimpi yang sama. Lalu Nabi Ibrahim meyakini bahwa itu adalah mimpi yang datangnya dari Allah, dan Nabi Ibrahim itu menyampaikan kepada anaknya, ya. Dalam Al-Quran itu pun juga dikisahkan seperti itu. Ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya Nabi Ismail, ini arafin manami ani azbahuka fanzur madza tara. Sesungguhnya aku dalam mimpiku ini menyembelih engkau, gitu. Maksudnya Ismail, bagaimana menurutmu? Nah, Nabi Ismail juga sebagai seorang yang anak yang soleh dan juga anak yang taat kepada Allah, dan juga dia seorang nabi juga. Lalu Nabi Ismail pun mengatakan bahwa wahai ayahku, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu, niscaya insya Allah engkau mendapatiku sebagai orang yang sabar. Jadi ada dialog dulu, gitu. Itu secara historis di Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan historis sebelumnya pun kurban pun juga di zaman Nabi Adam pun juga udah ada. Oh, di zaman Nabi Adam bukan ada gitu. Itu dikatakan juga di Al-Quran pun juga ada, dikatakan watlu alaihim anaba abdi adama bil haqqi iz qurba qurbanan. Ceritakanlah kisah tentang peristiwa anak Adam, gitu. Ketika menyerahkan kurbannya untuk dikorbankan, yakni antara Habil dan Qabil, di mana yang diterima oleh Allah adalah korbannya si Habil, karena Habil adalah anak Nabi Adam yang memang termasuk anak yang berbakti dan taat, gitu, dibanding dengan Qabil. Nah, Habil itu yang diterima korbannya, tapi secara historis yang lebih populer adalah peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang sampai saat ini kita jalankan setiap tahun di hari raya Idul Adha, yang dilanjutkan sebagai syiar Islam yang dibawa oleh, dilanjutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini hari raya kurban atau Idul Adha. Oke lah, berarti itu secara historis itu berarti diambil dari sejarah Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail, gitu. Iya. Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong nih Ustaz nih, ada yang masih jadi persoalan gitu ya di kehidupan masyarakat kita nih. Ada yang ingin berkurban tapi dulunya dia itu belum diakikah. Dia belum diakikahkan sama orang tuanya. Jadi uang ada, harta ada untuk berkurban, cuman dia belum diakikahkan sama orang tuanya. Itu hukumnya bagaimana? Apakah boleh atau menjadi suatu halangan dia untuk berkorban karena belum diakikahkan? Gitu yang jadi persoalannya di masyarakat seperti itu. Iya, iya. Bagaimana itu? Ya, memang sih kita pernah temuin juga ya. Ada orang mau berkorban, ketika ditanya, ya kan gue belum diakikah, kan? Itu. Jadi soal itu, akikah itu menjadi sebuah penghalang gitu. Kurban, benar. Ya, memang perlu diluruskan lagi. Jadi begini ya, antara akikah dan kurban itu memang dua-duanya adalah suatu ibadah yang hukumnya pun juga sama, yakni adalah sama-sama sunnah muakkadah. Akikah sunnah muakkadah, kurban juga sunnah muakkadah. Kalau di dalam mazhab Hanafi, kurban itu adalah wajib, tapi mazhab yang lain seperti Maliki, Syafi'i, dan Hambali itu masuknya adalah sunnah muakkadah. Nah, tidak ada hukum keterkaitan antara akikah dengan kurban, gitu. Akikah ya sendiri lain, kurban ya sendiri lain. Maksudnya hukum keterkaitan apa? Tidak ada hukum keterkaitan yang menjadikan seseorang itu merasa terhalangi untuk melakukan kurban karena belum diakikah. Kalau hukum keterkaitan itu contohnya adalah seperti antara wudhu dengan sholat.
Itu ada hukum keterkaitan. Orang kalau mau sholat tanpa wudhu, nggak sah sholatnya itu. Nah, tapi kalau antara akikah dengan kurban nggak ada hukum keterkaitan, Nggak ada hubungannya. nggak ada hubungannya. Memang ada hadis Nabi yang mengatakan kullu gulamin murtahanun bi akikoh. Gitu. Setiap anak yang terlahir itu tergadai dengan akikah. Tusbahu anhu yauma sabi wa yusammu wa yukhlaqu ra'suhu. Yakni diakikahkan itu pada hari ketujuh. Sunahnya tuh pada hari ketujuh. Wa yusammu, dan dikasih nama tuh anak pada hari ketujuh itu. Wa yukhlaqu ra'suhu anhu, dan dicukur rambutnya gitu. Hari ketujuh sunahnya. Nah, hari ketujuh belum ada duitnya, dia tungguin lagi dah hari ke-14. Hari ke-14 belum ada duitnya, tungguin lagi dah hari ke-21. Terus tuh anak sampai gede sampai balik nggak ada duitnya juga karena belum akikah. Ya udah selesai. Selesai. Karena apa? Akikah itu adalah tugasnya orang tua kepada anak-anak gitu. Dan sunnah muakkadnya itu adalah di hari ketujuh itu. Sebagai bentuk rasa syukur orang tua terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat ini seorang anak. Oh, jadi akikah itu sebagai bentuk syukur. Ketika masuk hari raya kurban, kita udah pada gede sebagai seorang anak, masuk hari raya kurban, ya kita kurban aja, nggak usah dipusingin dengan akikah, gitu. Karena udah lewat masanya. Apalagi kalau sebabnya orang tua kita udah meninggal, itu orang tua. Saya babi akikah kan nih sama orang tua saya udah nggak ada, ya kan? Ketika masuk kurban, Ustaz nggak kurban, saya babi akikah sama orang tua saya. Masa saya masih bangunin kuburan, bapak saya dulu di kuburan. Bangunin bapak saya, mbak bangun mbak, ini akikah saya dulu saya berkorban gitu. Ya enggak, udah kurban ya kurban aja. Setiap tahun memang kita berkorban di hari raya Idul Adha gitu. Ya itu, jadi tidak ada hukum keterkaitan. Jadi yang belum akikah ketika masuk kurban, di kurban aja. Tapi kalau sekiranya memang ada rezekinya, lahir seorang anak, rezekinya ada, ya akikah. Kalau rezekinya ada. Jadi intinya tidak ada hukum keterkaitan antara akikah dengan kurban. Karena hukumnya sama-sama sunnah muakkadah. yakni sunnah yang sangat dianjurkan, yang ditekankan. Selagi ada rezekinya, ya kita kurban. Belum ada rezekinya, ya udah banyak-banyak doa sama usaha, minta sama Allah gitu, supaya diberikan keluasan rezeki untuk bisa berkorban. Gitu. Berarti betul, berarti nggak ada hukum keterkaitan dan bukan jadi menjadi suatu penghalang kita untuk berkorban, kan? Jadi nggak ada hubungannya antara etika dengan korban. Nah, mungkin satu kali lagi nih, pertanyaan nih. Nah kan kurban kan pakai duitnya, Sat. Nah apakah boleh saat duitnya itu dipinjam gitu? Maksudnya minjem di pinjaman online gitu, atau utang istilahnya itu kan ngomongnya kan ditaruh dulu di pertanding dulu. Karena mau korban nggak punya uang, Nah, gitu ya. Tapi utang. Itu gimana tuh, Sat? Ya maksain banget ya. Nabi bilang begini, man wajada sa'atan falam yudhi fala taqrabanna musallana. Siapa orang yang ada keluasan rezeki, Iya. maksudnya keluasan rezeki itu semuanya udah tercukupi nih. Bahasanya duit tabungan, ada duit nganggur dah. Iya. Falam yudhi fala taqrabanna musallana. Tapi dia kagak mau kurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami, kata Nabi. Maksudnya apa? Diperuntukkan bagi orang yang memiliki keluasan rezeki. Itu. Balik lagi, kurban itu sendiri adalah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, ditekankan. Sesuai dengan kalau memang kita mampu, duitnya rezekinya ada, ya kurban. Tapi kalau seumpamanya belum mampu, ya tidak dijadikan seseorang itu menjadi berdosa gitu karena kalau dia kurban, apalagi bela-belain ngutang. Jadi gini, utang hukumnya wajib.
kurban hukumnya sunnah muakkad. Jangan menjadikan itu menjadi sebuah beban menjadi wajib karena sebab kita lantaran utang. Jadi kurban. Membayar utang hukumnya Wajib. Kan sunnah ya. Sunnah muakkad gitu. Jadi kalau memang belum sanggup, belum ada, ya udah kan ada sistem yang namanya tabungan kurban tuh biasanya setiap wilayah ada. benar. Kalau emang ada setiap bulan isi-isiin aja ikut tabungan gitu. Kalau memang seumpamanya belum mampu di tahun itu, ya mudah-mudahan di tahun depannya Allah kasih panjang umur, Allah kasih terusan rezeki betul. Jangan cuma karena lantaran gengsi. Nah, Itu biasanya begitu. karena kan seseorang itu nanti diuji ya gitu di dalam hatinya seperti itu. Kita kembali lagi masalah hati itu kan memang tidak ada yang tahu gitu kan. Hanya diri dia sendiri dan Allah yang tahu. Kalau memang niatnya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya kita jalankan gitu sesuai dengan kemampuan kita. Ada duit ya kurban, kalau belum ada ya udah jangan dipaksain. Namun jangan coba-coba kita punya duit ngaku nggak punya duit. Itu bahaya. Iya, kita punya duit ngaku nggak punya duit gitu. Nah itu yang masuk kategori dalam hadis Nabi itu, orang punya keluasan rezeki dia nggak mau kurban gitu. Jadi begitu ya. Jadi kalau bisa jangan ngutang. Oh, jangan utang ya. Jangan ngutang. Jangan dengerin kata orang ya. Kalau kita punya duit. Lagi mau ngapain lu kurban pakai ngutang? Oh gitu ya. Kalau umur kita panjang Iya. buat bayar utang nanti. Kalau nggak ada umur buat bayar utang, Nah, jadi jatuhnya berdosa kalau begitu. dosa. Yang tadinya hukumnya sunnah menjadikan wajib karena lantaran kita tinggal itu. Iya, betul. Bayar utang. Nah, jadinya jadi punya utang loh gitu. Iya. Iya makanya. Udah, Gengsi ya. ngapain pakai utang? Belum kebayar lagi sampai tahun depan. Nah itu dia. Sampai dulu ketemu lagi masih utang lagi. Kan utang lagi buat iya. Jadi nggak mau bayar-bayar tuh. Cukup apa gitu. Aduh. Khawatirnya begini, kalau memang khawatirnya kalau ketika itu kita hasil ngutang, ketika itu kambing mau dipotong, dia bunyi bukan embe-embe. Gimana tuh? Kredit, Iya. kredit. Kambing kredit jadi Emang atau Iya betul. Ini Ustaz, kalau ngomong-ngomong nih, nah manfaat kita berkurban itu maksudnya dari binatangnya itu bagaimana sih Ustaz? Apa dia betul-betul menjadi saksi ketika nanti di hari kiamat itu di akhirat? Oh, Kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.